Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Kemuja dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Kamis 15 Juni 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang ke-10 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, orang tidak dapat dikatakan baik hanya karena secara nampak ia terlihat patuh pada hukum. Sahabatku yang terkasih, sahabat-sahabatku, niat yang mendasari juga perlu diperhatikan guna menilai perilaku seseorang. Sahabatku, orang bisa saja sahabatku yang terkasih taat membayar pajak sebagai contohnya. Tetapi jika ia melakukannya sekedar demi menghindari hukuman atau agar dipuji oleh orang lain dan bukan karena sadar bahwa adalah baik memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, maka niatnya tersebut tidak sepenuhnya baik. Sahabatku yang terkasih, baik buruk tindakan seseorang tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan peraturan ataupun dari akibat baik yang ditimbulkan, sahabatku, akan tetapi juga dari motivasi di baliknya. Sahabatku yang terkasih, sahabat-sahabatku, sungguh dengan mengatakan bahwa tidak hanya orang yang membunuh, tetapi juga orang yang marah pada saudaranya pun harus dihukum. Sahabatku, Yesus sedang menggarisbawahi arti penting niat. Sahabatku yang terkasih, kita semua tidak hanya perlu mengatur tindakan yang kelihatan, sahabatku, tetapi juga kehendak serta niat-niat di dalam hati kita perlu diatur. Sahabatku yang terkasih, sungguh kalau niat kita semua baik dan tindakan kita juga baik, kita tidak jatuh dalam kemunafikan. Sahabatku yang terkasih, itulah alasan Yesus mengingatkan bahwa jika kita semua hendak mempersembahkan kurban di altar, tetapi pada saat bersamaan hati kita dipenuhi kebencian terhadap saudara kita, lebih baik kita berdamai dahulu dengan saudara kita tersebut. Sahabatku yang terkasih,
Jangan bangga terlihat baik jika hati kita jahat, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, tindakan yang nampak, yang sungguh baik muncul dari hati atau niat yang sungguh murni, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, semoga amal kasih kami selalu mengalir dari niat yang sungguh murni. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.